Ya. Iya, iya, enggak apa-apa. Ya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pengurus Majelis Ta'lim Iwami yang saya hormati dirahmati Allah, Ketua Bu Haja Yusmita beserta pengurus yang saya hormati dirahmati Allah. Begitu juga ada Ustazah Sri Jatun ya, yang saya hormati dan dirahmati Allah. Itu juga ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Apa kabar semua Bu? Sehat? Alhamdulillah. Dari tadi saya lihat udaranya agak mendung ini ya. Ya, karena hujan ya. Jadi ibu-ibu mantap-mantaplah di sini. Jangan pikir nak balik ya, biarlah. Masya Allah, ini alhamdulillah. Pertama, ini pertemuan perdana ya di tahun 2024. Alhamdulillah ya. Maka sekali lagi saya doakan ibu-ibu sekalian ini mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya di tahun 2024. Allah berikan kesehatan ya, serta Allah berikan anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati rahmatil Allah Subhanahu wa taala, barusan saya dikasih kalender ini ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aja. Yuk kita ya, syukran jazakumullah khairul jaza. Terima kasih dikasih kalender ini jadi zikroyat ya, kenang-kenangan nanti saya pasang di rumah. Alhamdulillah. Pertama kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih banyak ya, ketika acara nikahan adik kami tanggal 24 Desember ibu-ibu Iwami ya, Majelis Taklim beserta Robbani apa Robbana? Robbana. Ya, karena pesantren kami Robbani, jadi bertemu dengan Robbana ini subhanallah. Alhamdulillah ya. Jadi iya, pesantren kami Robbani bertemu dengan ibu-ibu Robbana. Alhamdulillah berkah Bu, alhamdulillah. Maka kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak. Ya, tadi ya Masya Allah luar biasa. Itu beberapa orang menampingi saya, Ustaz dari mana ini ibu-ibu Robbana ini? Ya, kaget mereka, ya, Masya Allah. Jadi luar biasa, begitulah. Ya. Saya bilang nanti, pokoknya kalau ada apa-apa hubungi Yuk Mita weh. Insya Allah, ini berkah. Saya mohon maaf waktu itu karena saya di panggung, jadi saya bingung mau mau nyambut satu-satu ya. Nah, harusnya saya bisa nyambut dan sebagainya. Cuma saya nggak tahu karena hujan siangnya itu. Gimana ibu-ibu, aman ya? Berkah karena ya saya rasa alhamdulillah itu keberkahan dari Allah. Selesai acara hujan lebat ya. Nah, saya bilang Mano ini ya kondisinya. Tapi Masya Allah sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Gimana? Ya benar, tidak apa-apa disampaikan Ibu Ketua. Alhamdulillah. Yang jelas kami gimana ngomongnya, sangat senang, sangat bahagia, alhamdulillah. Ya, yaitu adalah apa? Terakhir ya, adik saya yang paling bungsu, gitu kan? Adik saya yang paling bungsu dan itu amanah orang tua kami. Jadi Masya Allah, ini di-share ya oleh ini video-video dan foto-fotonya. Sekali lagi kami secara umum mengucapkan jazakumullah khairul jaza, Mita.
beserta tim yang hadir ya, Masya Allah, Barakallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kajian kita sore hari ini, insya Allah mudah-mudahan ya kajian kita tentang salah satu surah ini mudah-mudahan jadi bekal kita untuk menghadapi tahun 2024 ini. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi surah Al-Insyirah. Ya, surah Al-Insyirah atau yang biasa disebut dengan surah Asy-Syarah atau Alam Nasyrah. Ya. Kalau Alam Nasyrah hafal ya? Alam Nasyrah. Ya, baik. Mudah-mudahan sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Sarijatul beserta ganti ya. Ganti mic-nya. Beserta bunda-bunda sekalian yang hadir, Masya Allah. Mari sama-sama kita baca dulu surah Al-Insyirah. Ya, ada yang mengatakan surah Al-Insyirah, ada yang mengatakan surah Alam Nasyrah, ada yang mengatakan surah Asy-Syarah. Ya, jadi pilih yang mana baik? Yang mana lemaknya, ya, Masya Allah. Bunda-bunda sekalian, saya bacakan dulu surah Al-Insyirah ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bareng-bareng 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya, subhanallah, surah Al-Insyirah. Ibu-ibu sekalian yang hormati Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita mempelajari tadabbur Quran atau belajar tafsir Al-Quran, setidaknya ada 3 yang kita harapkan. Ya, yang pertama, harapannya adalah wawasan kita terhadap Al-Quran ini bertambah. Ya, itu yang pertama. Ya, agar wawasan-wawasan, ya, ilmu kita tentang Al-Quran itu bertambah. Ya, Masya Allah. Maka mengapa kita membaca Al-Quran? Ya, termasuk contoh yang baik dari Majelis Ta'lim Iwami, ketika baca Quran dibacakan terjemahannya, biar sama-sama mengerti. Tidak hanya Qurannya saja, ya, Masya Allah, untuk menambah wawasan. Yang kedua, ya, jika kita mempelajari Al-Quran bukan hanya menambah wawasan, tapi mudah-mudahan ya bisa menjadi sumber inspirasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi menjadi sumber inspirasi, ya, menjadi pedoman hidup kita dalam menjalani, ya, keseharian kita.
Alhamdulillah. Maka ini yang kita harapkan. Jadi subhanallah, kita mengaji gitu kan, kita membuka Al-Quran, kita membuka hadis Nabi SAW, tiada lain itu tujuannya agar benar-benar jadi pedoman dalam hidup kita. Ya, subhanallah. Ya, karena segala sesuatu itu biasanya ada panduannya. Ya. Jika kita beli barang elektronik, maka selalu dibarengi yang namanya buku panduan. Betul tidak kira-kira? Iya. Saya kemarin sempat di rumah itu saya beli meja belajar, ya, meja belajar. Saya lihat di Shopee, ya, saya lihat di Shopee karena susah saya mencarinya, saya cari di Shopee aja. Ada meja belajar untuk naruh laptop gitu, naruh buku-buku sedikit. Setelah saya pesan, saya bingung, benar nggak? Saya bingung, sudah dikirim, ya, karena meja tapi dikirimnya itu box. Dikirimnya itu apa namanya? Ya box, jadi bukan bentuk meja. Jadi kita pasang sendiri. Namanya DIY. DIY itu apa artinya? DIY ya, DIY. Do it yourself. Artinya pasang dewek. Nah itu bahasanya. Jadi kalau ada tulisan DIY, itu suruh pasang dewek artinya. Jadi ada toko-toko DIY ya. DIY itu bahasa Inggris sebenarnya. Do it yourself. Gawikan dewek. Nah itu maksudnya. Pacak pasang dewek. Tidak usah repot-repot kamu pacak pasang dewek. Nah kebetulan aku beli itu kan. Ya, rupanya memang buku panduannya pun kita bingung. Ini yang mana lah nih cak masangnya itu. Subhanallah. Maka bercarianlah saya bagaimana caranya. Akhirnya balik-balik lagi ke YouTube. Jadi buka YouTube cara masang kursi. Alhamdulillah. Setelah nonton sekali belum paham, ya. 2 kali belum paham, sampai 3 kali aku panggil ustaz. Ada ada 3 orang ustaz tuh aku panggil. Ya, Ustaz, tolong bantu saya masang ini. Alhamdulillah dari jam 8 sampai jam 10 baru selesai. Nah, saya bilang, bayangkan Bu ya. Jika urusan simple masang masang meja saja, panduannya harus banyak kita cari benar-benar begitu kan? Apalagi dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita ini perlu panduan Al-Quran, perlu panduan hadis, perlu panduan para ulama. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, selain jadi panduan hidup kita, mudah-mudahan jika kita membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, membaca tadabbur Al-Quran, itu bisa meningkatkan ruhiyah kita, meningkatkan ibadah kita. Alhamdulillah. Wawasannya ada, panduan hidupnya ada. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan makin semangat kita untuk beribadah, makin semangat untuk mencari ilmu. Ya. Makin semangat untuk datang dalam majelis-majelis ilmu. Saya pernah baca artikel begitu kan. Semangat mencari ilmu itu kita belajar dari orang-orang di Gaza sana. Orang-orang di Palestina. Kalau dalam indeksnya begitu, banyak S2, S3 itu justru berada di Gaza, Palestina. Yang kemarin itu kampusnya itu dihancurkan begitu oleh Israel. Jadi ibu-ibu saja di sana masih mau kuliah gitu. Jadi pernah ditanya ibu-ibu begitu kan, udah umur 40, 45 tahun, tapi kenapa Bu? Saya pengen belajar, pengen kuliah, ya, pengen semangat belajar. Subhanallah. Nah, begitulah semangatnya orang-orang Gaza dalam mencari ilmu. Maka mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh. Memang benar kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk min ahlil jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena masuk surga itu berbareng-bareng, kata Allah, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang-orang itu masuk surga bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan nanti Allah gambarkan nanti surga bagi majelis taklim iwami. Wah, subhanallah, ya, bareng-bareng kita masuk surga. Futihat abwabuha, kata Allah. Kalau masuk surga itu dalam surah Az-Zumar itu digambarkan pintu surga itu langsung terbuka. Ya, langsung terbuka.
Ada enggak sekarang pintu kalau kita datang langsung terbuka? Ada. Ya, kalau dulu susah, benar enggak? Menggambarkan bahasa Arabnya Futihat itu dibuka langsung oleh Allah. Kalau sekarang sudah tergambar. Ya. Iya, masuk ke mall sekarang perlu enggak kita buka pintu? Tidak lagi. Terbuka dewek, benar enggak? Subhanallah. Bahkan di beberapa Indomaret itu malah mencengangkan lagi. Dia nggak punya lampu, tapi ketika kita dekat situ, nginjak apa, tahu-tahu hidup lampu. Benar Bu ya? Iya. Hidup lampu. Ada yang begitu. Jadi ada yang begitu. Malah yang paling canggih sekarang menurut saya lampu itu ada yang dia sensor gerak. Wah, susah sekali itu Bu, sensor gerak. Jadi kalau kita masuk kamar mandi apa di mall di mana, lihat dulu. Jadi kalau kita diam saja di kamar mandi, mati lampunya. Iya, saya kemarin baru dari Jakarta itu kan, di Dompet Duafa, ya, WC-nya begitu. Saya bingung apa rusak ini kan? Misalnya kita diam, ya. Misalnya dia harus digerakkan, minimal ada yang bergerak baru hidup lampunya. Nah, jadi selama di ini bergerak saja. Ya, saya bilang lampunya ada aja. Masya Allah. Benar-benar sekalian, maka Allah katakan ya, mudah-mudahan jadi bekal kita di tahun 2024 ini ya. Bagaimana hati kita lapang selapang hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka Allah katakan yang pertama ya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Masya Allah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Apa artinya? Ya, jika kita ingin hidup ini nyaman, maka perlu yang namanya kelapangan dada. Lapang dadanya. Ya. Tapi jika hati kita tidak lapang, maka hidup kita akan terasa sempit. Ya, maka subhanallah, menghadapi tahun 2024 ini, kita belajar dari surah ini agar hati kita lapang, agar jiwa kita lapang. Karena Rasulullah SAW ya, itu diberikan hati yang lapang oleh Allah. Alam nasyrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Maka Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 125. Ya, Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikannya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk atau memberikan agama ya Islam kepadanya, diberikan petunjuk agama Islam. Jadi subhanallah ya, jika kita memeluk Islam, maka mudah-mudahan hati kita lapang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya akan menjadikan dadanya sempit, sesak, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Nah, dalam surah Al-An'am ayat 125. Ya. Jika Allah menghendaki kesesatan seorang, maka Allah akan jadikan dadanya sesak lagi sempit, bagaikan orang mendaki langit. Mudah-mudahan sekalian, penelitian mengatakan kalau kita makin tinggi, ya makin tinggi naik ke atas, itu dada kita makin sesak. Jadi para astronot itu kalau dia terlalu tinggi begitu, ya maka ada tekanan gitu yang menyesakkan dada. Benarlah apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, maka yang pertama yang kita harapkan ya, agar hati kita lapang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka doa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Saya tanya ibu-ibu, apa yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa dalam doanya? Ya. Qala rabbish shrah li sadri wa yassir li
amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa. Nabi Musa itu minta yang pertama kali apa? Qala rabbishrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Jadi jika kita minta, ikuti Nabi Musa, minta hati yang lapang. Minta hati yang lapang. Qala rabbishrah li sadri, minta hati yang lapang. Nah, sore ini saya karena tadi mau cepat Jumatan, ya, ini Jumatan agak jauh di daerah mana ya? Daerah belakang IGM KM berapa tuh? Pindang Umak itu, KM 11 ya mungkin ya? Daerah sana lah ya. Jadi saya bawa motor, ya saya nggak tahu, ya namanya qadarullah. Rupanya biasa saya kesini bawa mobil kan, tapi sekarang bawa motor ini hujan. Nah, jadi masya Allah. Jadi jangan sampai ibu merasa paling merana ya. Kami aja yang lebih jauh lagi, nanti pulangnya bawa motor ini. Iya, begitulah, ya masya Allah. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu ini dekat sini lah ya, tidak jauh. Bawa payung tadi bu? Nah, memang kita nggak bisa prediksi, caknya pergi tadi cak apa namanya terang-terang nia rupanya. Nah, maka ada pepatah katanya sedia payung sebelum hujan. Ya. Kalau sudah hujan ya alamat sampai maghrib di sini bu. Ya. Masya Allah. Tapi insya Allah jika hatinya lapang maka insya Allah hujan jadi berkah. Jangan disalahkan hujan. Ya, jangan dikit-dikit nyalahkan. Jadi kalau orang berutuan itu namanya nyalahkan Allah. Ngapo pula hujan terus ini? Ya, banyak jemuran. Ya, ucapkan alhamdulillah. Ya. Maka doa Nabi Musa tadi minta pertama qala rabbishrah li sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Kemudian baru beliau minta wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Jadi minta mudahkan urusan itu nomor 2. Yang pertama yang doakan itu adalah minta lapang dado. Ya, lapang dado. Alhamdulillah. Lapang dada. Baru wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan sekalian yang hormati Allah Subhanahu wa taala, itu hati yang lapang. Maka di ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ya. Apa yang membuat hati kita tidak lapang itu? Maka dijawab oleh Allah di ayat yang kedua ini. Ya. Apa yang membuat hati kita tidak lapang? Ya. Maka Allah jawab, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ya. Arti beban di sini apa? Dosa. Ya. Maka para ulama mengatakan kami hilangkan daripadamu bebanmu, yakni Allah telah mengampuni bagi Rasulullah dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Jadi subhanallah. Maka jika kita ingin hati kita lapang, maka mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Banyak-banyak istighfar. Ya. Kenapa dosa itu membebani? Rasulullah SAW itu diampunkan dosanya oleh Allah. Maka kita baca dalam surah Al-Fat ayat 2. Apa kata Allah? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka siratam mustaqima, dan atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Ya. Maka jika kita ingin
Ya, ingin hati kita lapang, maka yang pertama tadi adalah jauhi dosa-dosa. Ya, rupanya memang dosa itu bisa membuat hati kita sempit. Ya, inilah wa wada'na angka wizra. Maka menghadapi tahun 2024 ini, kita minta hati kita lapang, kemudian kita minta juga Allah ampunkan dosa kita. Ya. Dengan apa kita minta ampun sama Allah? Dengan banyak-banyak istighfar. Kita ucapkan astaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, nastaghfirullah rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oh Ustaz, saya pengen istighfar itulah biasa. Saya pengen Sayyidul Istighfar, ya, rajanya istighfar. Boleh. Ya, boleh dibaca. Ya, para ulama juga membaca ini. Kalau baca dalam Al-Ma'surat itu, baik Ma'surat Sugro atau Gubro ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terus khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyid istighfar, rajonya istighfar. Subhanallah. Boleh. Nanti Ustadz minta catatannya. Boleh. Kalau mau yang ada internet, boleh dibuka Google. Ya. Tulis itu Sayyid istighfar. Akan muncul Sayyidul istighfar. Bacaannya akan muncul. Ngapa Ustadz tidak muncul-muncul? Setelah dicari-cari, kuota habis. Nah, rupanya kuotanya yang habis. Ya. Iya, kalau tidak muncul-muncul, periksa. Kaget kuotanya habis. Ya, jadi masalah. Sayyidul istighfar. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkau Tuhan kami. Ana abduka, kami hambamu ya Allah. Wa nanu ala ahdika, kami atas perjanjianmu ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kami bermohon kepada Allah dari apa kejahatan yang kami buat. Nah, begitu pengaduan kepada Allah. Ya. Maka di ayat yang ketiga kata Allah, alladzi anqadha zahrak. Dosa itu yang memberatkan punggungmu ya Muhammad. Ya. Alladzi anqadha zahrak. Kalaulah dosa itu berbentuk fisik, maka pasti kita akan berat berjalan, berat untuk beraktivitas. Ya. Maka Allah ampunkan dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dosa itu memberatkan punggungmu, maknanya yang membebani dan menyakiti, karena punggung adalah tempat memikul bawaan. Jika ada bawaan yang memberatkan punggung, maka bawaan tersebut akan lebih melelahkan jika dibawa dengan selain punggung. Karena bagian tubuh Anda yang paling kuat untuk memikul beban adalah punggung. Maka kata Allah, ya, ketemu Bu? Alhamdulillah. Masih ada kotanya berarti. Kira kaget mutar-mutar, ya. Nah, boleh kalau ada kaget di-share di grup ya, di grup Iwami Sayyidul Istighfar. Pak Ustadz belum hafal, boleh dibaca. Lama-lama kaget hafal dewe. Ya. Hafal dewe jika sering dibaca. Saya tanya sama ibu-ibu, dulu ngapal enggak surah Al-Fatihah ini?
sudah keseringan Pak Ustadz, ya sudah keseringan baca menurut surah Fatihah ini. Enak. Lagi sholat baca, lagi nak masuk sekolah waktu kecil TK dulu baca, akhirnya hafal dewek. Tidak perlu dihafal. Begitulah sistem menghafal paling baik, sering-sering dibaca. Ya, sering-sering dibaca. Jika sering dibaca maka hafal dewek. Sama seperti surah Al-Asri itu. Ya, waktu kecil kadang kalau balik sekolah baca apa? Surah Wal Asri kan? Tidak usah dihafal lagi, lah hafal dewek. Walaupun bacanya kacau. Ya. Iya, jujur baik bacaan anak-anak kadang kalau Wal Asri itu ya tidak sesuai tajwid. Nah, ya. Tadi ustazah yang Qori'ah tadi Bunda Rosita, coba. Iya. Nah, ini kalau mau belajar Qori'ah itu sama Bunda Rosita, ngerti dia bacaannya. Tapi kalau anak-anak kadang wal asri. Ya, kalau bahasa tajwidnya harus diwakafkan wal asr. Kan begitu kan? Innal insana lafi khusr. Kan begitu kan harusnya. Tapi kadang dibaca wal asri innal insana lafi husrin. Ya, tapi anak-anak untuk latihan saja enggak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa harus memakai tajwid. Lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solih wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ya. Itu cara yang benar. Untuk lebih lanjutnya belajar sama Ustazah Rosita tadi. Ya, Qori. Ya, ini luar biasa. Majelis Iwami punya Qori'ah, punya ustazahnya juga. Ya, Masya Allah. Ustazah Sri Jatun ya, beserta ini, alhamdulillah. Beliau ini pembina ya. Gimana? Lengkap. Robananya do, hadarahnya do, Qori'nya, berzanjinya yang dulu ditampilkan di sini. Wah, saya bilang. Makanya saya videokan ini biar apa? Nanti saya masuk di upload ya, saya uploadkan di YouTube. Siapa tahu ada yang mau mengulang-ulang kaji kita, ya. Jadi kalau ada itu kalau bisa divideokan biar bisa di-share ya, like and share bermanfaat. Jadi kalau ada saya ngajar juga di kampus kan, ngajar berzanji gitu kan. Nah, jika ada yang mau mencontoh nanti kita kasih nih Majelis Taklim Iwami sudah duluan cara baca berzanji yang benar. Nah itu kan. Jadi contoh bagi anak-anak kampus. Benar nggak? Alhamdulillah. Maka lain kali kalau ada gitu divideokan memang benar. Divideokan saja. Ya, divideokan contohnya. Ya Alhamdulillah. Jadi bisa jadi contoh lebih baik. Alladzi anqadha zahrak ya. Maka di tahun 2024 ini ya jika hati kita ingin lapang maka ya hendaknya kita menjauhi dosa besar maupun dosa kecil. Yang luar biasa lagi kata Allah wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan bagimu namamu ya. Jika hati kita ingin lapang, kita yakini bahwa apa yang kita lakukan ini Allah akan angkat derajat kita jika kebaikan. Sebagaimana Nabi kata Allah kami tinggikan bagimu sebutan namamu ya Muhammad. Bayangkan kalau lagi qomat, lagi azan, nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Benar enggak kira-kira? Bu, benar Bu? Iya, coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru yang keduanya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, disandingkan ya antara nama Nabi Muhammad dengan nama Allah. Syahadat juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, begitu mulianya nama Nabi Muhammad disandingkan oleh Allah. Ini ayatnya wa rafa'na laka dzikrak. Namamu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, jika hati kita lapang maka nama kita pun akan ditinggikan oleh Allah. Ya, akan diangkat oleh Allah derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bagaimana hati kita lapang selanjutnya? Belajar dari ayat ini. Ya, fa inna ma'al usri yusra.
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Di ayat selanjutnya juga, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, kata Allah. Ya. Maka jika kita ingin hati kita lapang, kita ingat kisah Rasulullah. Kesulitan yang paling sulit dihadapi oleh Rasulullah semasa hidupnya adalah keras hati kaumnya, tidak ingin mereka menerima risalah Islam. Itu yang paling sedih Nabi itu. Ya, itu yang paling sulit. Ngapa orang ini setelah didakwahi tidak galak meluk Islam, tidak galak menerima Islam. Kemudian setelah kesulitan itu Allah beri kemudahan. Ada 2 kemudahan. Nabi sulit mendakwahkan Islam, tapi Allah beri 2 kemudahan. Yang pertama, ya, ketika kaumnya mulai memahami risalah Islam, mereka pun satu persatu masuk ke dalam Islam. Pertama, diberikan kemudahan. Setelah mereka paham, mulai masuk satu persatu. Dari yang paling dekat dulu. Siapa yang paling dekat dengan Nabi dari kalangan perempuan? Sayyidah Khadijah. Dari kalangan anak-anak masuk Islam lagi. Siapa? Sayyidina Ali. Ya. Dari kalangan bapaknya siapa yang paling duluan masuk Islam? Sayyidina Abu Bakar. Ya, subhanallah. Berbondong-bondong setelah itu Utsman bin Affan, Zaid bin Harisah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Itu kemudahan yang Allah berikan setelah kesulitan yang susah tadi. Kemudahan yang kedua, tatkala memberikan kemenangan kepada Rasul dan umatnya pada penaklukan kota-kota besar dan masuknya orang-orang kafir ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Subhanallah. Masuk mereka semua berbondong-bondong. Ya, bisa menaklukkan kota Mekah, bisa menaklukkan Bizantium, Persia, Romawi. Nah, kalaulah saya ibaratkan zaman Nabi waktu itu, ya, ada 2 kekuatan besar, ada 2 kerajaan yang besar, kerajaan Persia sebelah kanan, kerajaan Bizantium Romawi sebelah kiri. Sedangkan kota Mekah itu kota kecil, tidak kelihatan nampak, begitu kan? Tapi subhanallah, Allah berikan kemudahan. Bizantium dikuasai semua. Persia bisa dikuasai oleh umat Islam. Ya, subhanallah. Baca dalam sejarahnya di zaman Umar, itu hampir 2/3 dunia ini dikuasai oleh Islam. Ya, sampai Persia hampir semua, Bizantium tinggal sedikit saja di bawah yang belum. Ya, subhanallah. Berbondong-bondong. Maka kita yakin, ya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka orang-orang beriman itu nggak ada yang stres. Ya, lihat orang-orang Palestina, ya, jika saat ini memang mereka begitu banyak cobaan diberikan oleh Allah, banyak para syuhada, begitu kan? Tapi lihat wajahnya masih tersenyum dengan nikmat Allah. Alhamdulillah. Ya, jauh kita ini, cobaan kita ini masih tidak seujung kukunya cobaan orang-orang Palestina sana. Ya, orang Palestina sana hilang anaknya, hilang suaminya, hilang semua hartanya, sampai nyawanya saja. Dulu yang pernah kita dengar, ya, ada seorang bapak yang mencium anaknya, benar nggak? Sekarang dianya yang nggak ada lagi. Ya, dianya yang syahid. Ya, dulu pernah kita lihat ada video bapak-bapak yang negur orang di rumah sakit. Pernah nggak lihat videonya itu? Dia negur, kamu hendaknya bertakwa kepada Allah. Kita ini semua akan jadi syahid. Baru kabar berita bapak yang dulu negur itu rupanya sudah menyusul keluarganya. Ya, sampai saat ini sampai udah 100 hari ini, ya, Palestina ini. Ya, Masya Allah. Jadi ya, jangan putus asa kita untuk melangitkan doa kita. Bagaimana mereka yakin ya, keimanan mereka itu luar biasa. Ya, kalau saya bilang memang benar kata Nabi, ya, akan lihat pasukan terbaik itu pasukan di Syam. Salah satunya adalah pasukan Palestina. Keimanan mereka itu yang luar biasa, menakjubkan. Ya, Masya Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bagaimana lagi kita lakukan? Fa idza faraghta fansab. Ya. Jika hati kita lapang, jika kita ingin hati kita lapang, fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Nah, ya, Masya Allah, itulah prinsip orang beriman. Ya.
Bila kamu telah menyelesaikan urusan dan kepentingan dunia, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Nah itu, ya. Jadi pikiran kita itu what the next. Apa dia what the next itu? Ngerti. What the next, the next. Apa dia lagi? Jadi orang beriman itu selalu ngomong what the next. Apa dia lagi? Ya, seperti ibu-ibu MT Iwami ini kan selalu berpikir apa dia lagi. Alhamdulillah berjanjilah pacar. Apa dia lagi nak kita pelajari? Nah itu. Orang beriman itu begitu. Selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Acara ini selesai, alhamdulillah. Oh bentar lagi Isra Mi'raj. Apa dia nak kita adakan acara? Nah itu. Nah itulah orang beriman. Dia tidak pernah merasa puas dengan amalnya. Masjid ini rasanya aku masuk dari sini belum ada itu. Ya belum ada yang depan itu. Alhamdulillah, ada yang depan. Nah itulah orang beriman. Ya, selalu merasa kurang terus dalam beramal ini. Ya, barusan saya lihat lagi ada tulisan berjalan itu di mana tadi? Di depan situ ya? Iya. Apa di sini? Oh di sini. Saya lihat tadi di mana? Saya dari luar kan? Iya, ada tulisan majelis taklim. Subhanallah, bertambah terus. Saya bilang aksesoris di sini. Ya, alhamdulillah. Begitulah orang-orang beriman. Ya, jika ingin hatinya lapang, dia terus mengerjakan. Fa'idza faragta fansab. Selesai satu urusan, mikir lagi. Apa dia lagi yang kira-kira bisa diperbuat baik, ya, selalu. Baru kata Allah yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Jika kita ingin hati kita lapang dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya, harapan kita gantungkan kepada Allah. Ya, hanya kepada Tuhanmu semata berharaplah apa yang ada di sisinya. Jangan berharap banyak-banyak kepada manusia. Ya, kepadanya kepada berharap, tunduk kepadanya untuk menjauhi neraka, menghadapi surga. Ya, alhamdulillah. Nah itu berharaplah kepada pahala dan kasih sayang Allah. Ya, ada juga yang mengatakan berharaplah kepadanya dengan memperbanyak doa. Ya, jika kita ingin berharap kepada Allah, banyakkan doa. Jika kamu selesai melaksanakan sholat, maka berharaplah kepada Allah dengan doa dan zikir kepadanya. Subhanallah. Maka jika selesai sholat, jangan langsung berlari. Ya. Ada orang habis sholat, langsung ngelonyor, entah kemana. Ya. Duduklah sejenak dulu, ya Allah. Ya. Wa ila rabbika farghab. Kalau selesai melaksanakan sholat, maka berharaplah kepada Allah dengan doa dan zikir. Ikutilah sholatmu dengan zikir setelahnya. Inna ilallahi raghibun, kata Allah dalam surah At-Taubah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, ya, menggantungkan harapan, menggantungkan keinginan, meluapkan rasa takut hanya kepada Allah. Ya, subhanallah. Itu saja mungkin ya, sudah jam 5. Alhamdulillah. Ya, enggak terasa ya. Terasa enggak ibu-ibu? Iya. Kalau kami terasa. Iya, terasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, bercandanya. Maka kesimpulan dari kajian sore hari ini, kita mengkaji surah apa, Bu? Nah, karena lupa nih surah apa ini. Surah apa yang kita baca? Surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah, menceritakan tentang bagaimana hatilah lapang. Jika ingin lapang hatinya, jauhi dosa. Ya, jika ingin lapang hatinya, apalagi tadi? Ya, setelah jauhi dosa, yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jika ingin hati kita lapang, maka selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Kalau ibu-ibu ini aku yakin, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi banyak gawe. Ya. Baju belum dicuci, ya, piring belum dicuci, ada yang belum disetrika, banyak gawenya. Insya Allah semuanya kebaikan kalau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yang paling penting, kepada Allah lah kita berharap. Subhanallah ya. Nah itu mudah-mudahan tahun 2024 ini menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hati kita lapang semua. Amin. Ya, rumah kita lapang semua. Amin. Dompet kita lapang semua. Amin. Hutang kita lunas semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bayar tapi menutang, bukan karena amin baik. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya.
Terserahlah mau amin baik atau amin ya robbal alamin. Ya. Aduh di sini Ustaz, tak sah kaki nak kabul. Nah, terserahlah kamu ya. Kalau aku amin tulah ya, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah. Pertemuan yang akan mengantarkan kami menjadi orang-orang yang Engkau ampunkan dosa kami ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fa inna hajatina ilaika katsir. Ya Allah, harapan-harapan kami di tahun 2024 ini banyak ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami ini menjadi hati-hati yang lapang ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang banyak bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bersabar atas semua musibah cobaan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah kami orang-orang yang selalu sibuk dengan kebaikan ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berharap kepadamu atas semua kebaikan-kebaikan kami ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.